Pendengaran pada anak, pada dewasa, yang namanya istilah gangguan pendengaran pada anak berarti mungkin anak itu mengalami kekurangan tanggap atau penurunan pendengaran atau bahkan tidak bisa mendengarkan sesuatu apapun yang dia harusnya terima di pendengaran dia. Sahabat Hermina, selamat sore. Bertemu lagi di podcast Hermina bersama saya Dr. Tias, Dokter Umum Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Di sini kita sudah ditemani dengan Dr. Sally Cahyadewi, spesialis THT. Beliau sudah hadir di sini. Selamat sore, dokter. Bagaimana kabarnya? Selamat sore. Alhamdulillah sehat. Kita bisa berkumpul di sini bersama. Alhamdulillah sehat. Semoga sahabat Hermina semuanya sehat juga di sana ya. Di sini kita akan berdiskusi bersama beliau, Dr. Sally, tentang mengenali gangguan pendengaran pada anak. Sobat Hermina, menarik bukan? Diskusi hari ini kita akan mulai beberapa pertanyaan yang menarik kepada Dr. Sally, spesialis THT. Iya dokter, untuk gangguan pendengaran pada anak ini sebenarnya apa sih dokter, gangguan pendengaran pada anak itu? Ya, dari mungkin Dr. Tias ya, terima kasih berarti sudah kita datang sini ya. Dr. Tias, mengenai gangguan pendengaran pada anak seperti biasa ya, sama sih ya, pendengaran pada anak, pada dewasa, yang namanya istilah gangguan pendengaran pada anak berarti mungkin anak itu mengalami kekurangan tanggap atau penurunan pendengaran atau bahkan tidak bisa mendengarkan sesuatu apapun yang dia harusnya terima di pendengaran dia. Nah, mungkin itu istilah yang paling mudah ya ditangkap oleh kita semua. Oke, baik dokter, berarti mengenai kurangnya respon atau bahkan sampai kemampuan tidak bisa mendengar sama sekali. Betul ya, sekali dokter Tias. Itu apa sih dokter yang menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran pada anak? Oke ya. Segala sesuatu yang kelainan pada kita tuh memang biasanya ada beberapa penyebabnya. Kalau pada anak-anak kita tahu mungkin kita lihat pada usia berapa ya. Mungkin penyebabnya bisa sejak lahir. Jadi sejak dilahirkan memang anak tersebut tidak bisa mendengarkan apapun. Berarti apabila dia tidak bisa mendengar apapun, mungkin penyebabnya bawaan sejak lahir. Yang kita sering sebut mungkin kelainan kongenital ya, sejak lahir dia memang sudah tidak punya gangguan pendengaran. Itu salah satu penyebabnya. Kemudian apabila sudah mulai tumbuh, mungkin ada sesuatu yang berubah pada anak tersebut, ada sesuatu yang mengenai anak tersebut sehingga anak tersebut tidak punya respon. Awalnya dia punya tapi tidak punya respon. Penyebabnya kira-kira apa? Mungkin kelainan-kelainan selama dia hidup atau mungkin dalam pertumbuhannya ada gangguan. Misalnya, oh ternyata pada telinga anak tersebut ada kotoran atau mungkin ada benda asing yang menutup di telinganya, itu mungkin bisa menutup pendengaran yang suara dari luar itu tidak bisa masuk ke dalam. Nah, itu salah satunya mungkin namanya kita sebut kotoran telinga atau serumen telinga. Kemudian yang lain lagi mungkin infeksi. Pernah dengar seseorang, anak ini kok congean, kok keluar cairan, pernah dengar dokter Tias? Iya. Betul ya, itu pada anak-anak sering sekali ya. Nah itu yang congean seperti itu karena infeksi pada telinga bisa menyebabkan penurunan pendengaran juga. Kemudian lainnya lagi yang tidak boleh kita anggap enteng itu adalah paparan suara yang terlalu keras dari luar. Misalnya apa? Misalnya suara-suara yang dari alat musik atau mungkin ada suara mercon, ada suara yang keras sekali mengenai telinga yang terus-menerus, itu juga akan mempengaruhi pendengaran pada anak ya. Jadi anak itu jadi pendengarannya kena mengenai sarafnya sehingga pendengaran dia berkurang. Nah itu. Kemudian yang lain lagi, satu lagi nih, kelainan degeneratif mungkin ya, tapi itu biasanya pada usia dewasa ya, pada orang tua tuh. Jadinya organ-organnya mengalami penuaan sehingga dia kemampuan mendengar juga berkurang, tapi biasanya pada dewasa, tapi tidak tidak bisa disangka juga mungkin pada anak-anak bisa saja walaupun persentasenya kecil. Mungkin itu salah satu penyebab yang paling mudah mungkin kita bisa lihat ya dokter Tias. Iya, ada beberapa nih sahabat Hermina penyebabnya, bisa penyebab kongenital atau kelainan bawaan sejak dia lahir, kemudian infeksi, kemudian ada masalah saat pertumbuhan, kemudian paparan faktor dari lingkungan luar. Betul seperti sekali, itu ya dok. Kemudian gejalanya apa sih dok yang bisa kita ketahui apabila si anak ini ada gangguan pendengaran gitu dok? Untuk gejalanya mungkin mudah ya, jadi
Misalnya waktu dia lahir, dia harusnya kan anak-anak itu waktu baru lahir kita tahu ya, kita ajak bicara atau kita ada tepuk-tepuk atau ada suara-suara di samping, dia pasti nanti suatu-suatu dia bisa menoleh, bisa melihat. Nah ini tidak mungkin, dia tidak bisa melakukan hal-hal tersebut, jadi mungkin responnya tidak ada. Nah itu mungkin bisa, yang paling mudah adalah seperti itu. Pada bayi misalnya baru lahir seperti itu, tumbuh dalam masa pertumbuhan misalnya, dia kok usia harusnya 2 tahun sudah mulai bisa bicara, ini kok belum bisa bicara, berarti responnya kurang. Nah itu mungkin kita bisa tahu dari situ. Kemudian anak-anak mulai tumbuh kembang, kita ajak bicara kok dia tidak mendengarkan, atau bila diajak berbicara apa gitu. Nah itu kan, oh ada sesuatu pendengaran pada anak tersebut, mungkin kita bisa lihat seperti itu. Kemudian tadi mungkin penyebab yang lain, penyebab karena infeksi ada yang lainnya, oh keluar cairan kok dia juga mulai berkurang pendengarannya. Nah itu kita bisa lihat juga. Atau dia mungkin anak-anak ya tiba-tiba bicaranya keras gitu, harus keras, mungkin itu gejala kita penurunan pendengaran pada anak. Atau dia pada saat nonton TV, dikerasin mah TV-nya, kok nggak denger gitu. Nah itu mulai ada gangguan pendengaran pada fase pertumbuhan. Mungkin gejala-gejalanya yang paling mudah mungkin kita bisa lihat dari situ ya. Gejalanya cukup banyak ya dokter ya. Banyak sekali, variasinya pun bervariasi sekali ya. Iya, lalu bagaimana ya dokter, apakah ada deteksi dini untuk mengetahui adanya gangguan pendengaran pada anak nih, seperti itu? Kalau untuk mendeteksi memang harus pasti ada ya, dan mudah ya kita tahu. Tadi yang dari gejala-gejala mungkin pada anak-anak kita kok tidak seperti anak yang lain dalam mendengarkan, dalam berbicara, mungkin dia tidak menjadi berbicara tapi kok nggak jelas gitu ya kata-katanya itu ya, yang paling mudah dari gejalanya. Apabila menemukan seperti itu ya nanti kita harus periksa, ada pemeriksaannya. Ada 2 pemeriksaan yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah OAE, yang kedua adalah BERA. Jadi itu kita bawa ke rumah sakit, nanti kita periksa di rumah sakit. Yang OAE itu kita bisa dengan mudah kita periksa, nanti kemudian apabila dengan pemeriksaan OAE yang sederhana itu tidak bisa kita lakukan dan mungkin jelek hasilnya, kita lanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih rumit lagi namanya BERA. Mungkin itu kita bisa lakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi sebelum pemeriksaan itu mungkin juga anak tersebut pada saat dibawa ke rumah sakit kita periksa oleh dokter THT ya, kita lihat benar enggak sih telinganya ada sesuatu yang lain, penyakit yang lain, atau memang juga memang sejak bawaan, sejak lahir memang sudah tidak ada saraf-saraf untuk mendengarkan itu, mungkin seperti itu. Selanjutnya mungkin dokter THT akan melanjutkan pemeriksaan tadi dengan OAE dan BERA. Mungkin itu ya yang kita bisa tahu. Baik dokter, jadi dari gejala yang sudah diketahui bisa diperiksakan kepada ahlinya dokter THT. Ya, kemudian nanti akan ada caranya ya dokter untuk mengatasi gangguan pendengaran pada anak itu. Seperti apa itu dokter? Nah, cara mengatasinya tadi, nah kita setelah ibu-ibu sekalian begitu mengetahui anaknya ada gangguan, kita bawa ke rumah sakit, kita cek, oh ya dokter THT akan melihat nih, kira-kira penyebabnya apa. Nah tadi, kalau memang penyebabnya karena kotoran telinga yang memadat, itu ada yang sampai keras seperti batu gitu ya, menutup telinga, otomatis dia nggak bisa dengar, kita keluarkan itu ya. Kita bantu mengeluarkan kotorannya dari telinganya, begitu kotorannya telinga langsung plong, mungkin anak itu langsung bisa, aduh suaranya enak seperti stereo gitu ya. Nah, atau kalau penyebabnya infeksi, tadi yang kayak anak congean ya kita obati congeannya. Apabila itu memang gangguan kongenital kan tadi kita harus lanjutkan tuh tadi dengan pemeriksaan OAE dan BERA. Selanjutnya tergantung penyebabnya apa, kita tanggulangi sesuai penyebabnya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Sally untuk penjelasannya yang sangat jelas, mudah dipahami. Begitu Sobat Hermina, menarik bukan diskusi dengan Dokter Sally Cahya Dewi, spesialis THT. Baik Sobat Hermina, jangan khawatir, dapatkan kemudahan untuk konsultasi kepada dokter melalui beberapa cara. Yang pertama melalui aplikasi Halo Hermina, kemudian yang kedua melalui call center 1500488, kemudian melalui website di www.herminahospitals.com. Demikian Sobat Hermina, nantikan podcast selanjutnya. Dadah!